Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zafardian dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Tema yang saya dapat itu adalah pengertian kantor dan fungsi kantor. Kantor merupakan ruangan ataupun tempat khusus yang digunakan oleh orang-orang yang memiliki kendali ataupun kekuasaan dalam aktivitas pengendalian bidang organisasi tertentu. Ruang kantor biasanya memiliki fungsi umum berupa tempat bekerja bagi personel perusahaan dan fungsi khusus berupa tempat pengumpulan dan penyebaran informasi organisasi serta sebagai tempat penyimpanan dokumen organisasi yang aman. Pengertian kantor menurut para ahli. Menurut Prajudi Atmo Sudirjo, pengertian kantor adalah kelembagaan yang terdiri dari beberapa unsur. Kantor seperti karyawan, personel, dan ketatausahaan yang dibutuhkan untuk mempermudah tugas ataupun pekerjaan pimpinan. Menurut Albert Silalahi, kantor merupakan tempat dilaksanakannya aktivitas ataupun kegiatan ketatausahaan, yaitu berupa unit kerja yang terdiri dari ruangan, peralatan, dan pekerjaannya. Menurut C. Denyer, kantor bisa berada di lokasi manapun dan tempat disebut dengan istilah apapun di mana aktivitas ataupun kegiatan pekerjaan bisa dilaksanakan. Fungsi kantor yang pertama yaitu menerima informasi. Adalah sebagai wadah yang digunakan untuk menerima dan mengumpulkan informasi. Dalam praktiknya, setiap pihak terkait yang memiliki kepentingan dalam organisasi atau perusahaan biasanya akan memberikan atau melaporkan informasi apapun yang terkait dengan perusahaan secara langsung ke kantor. Yang kedua, memberikan informasi. Sebagai bagian yang berfungsi sebagai pemberi ataupun penyebut informasi. Ketika sebuah organisasi sudah berkembang dan dikelola oleh banyak personel, maka akses informasi akan lebih sulit untuk disebarkan. Untuk mengatasi hal ini, organisasi atau perusahaan biasanya menjadikan kantor sebagai wadah ataupun sentral informasi yang valid dan terpercaya bagi setiap personel perusahaan. Yang ketiga, pelindung aset. Pelindung aset adalah sebagai tempat ataupun wadah yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan melindungi aset berupa dokumen-dokumen perusahaan atau instansi milik kantor. Setiap perusahaan ataupun organisasi pasti memiliki banyak sekali berkas penting yang terbentuk file-file dan dokumen-dokumen. Agar file dan dokumen ini tidak tercecer kemana-mana dan lebih mudah untuk ditemukan, maka seluruh berkas ini biasanya disimpan di dalam berkas kantor. Ada beberapa contoh fungsi kantor yang lain sebagai berikut. Yang pertama, office space. Office space ini mengatur yang berhubungan dengan ruang perkantoran, jumlah, penjataan, tata ruang, kenyamanan, keamanan, kebersihan, perubahan, pemindahan, dan pemeliharaan. Yang kedua, itu communication, mengatur hal-hal yang berhubungan dengan yang pertama, surat menyurat, yang kedua, pelayanan, yang ketiga, media komunikasi seperti telepon, telegram, faksimile, surat elektronik, dan lain-lain. Yang keempat, resepsionis, yang kelima, kehumasan, dan lain-lain. Yang ketiga, office personnel. Office personel ini berfungsi kepegawaian perkantoran yang berhubungan dengan HRD, Human Resource and Development, General Affairs, pelatihan, pengujian, dan lain-lain. Yang keempat, furniture dan equipment, berfungsi untuk mengatur dan berhubungan dengan penggadaan, pemeliharaan, perabotan, furnitur, perlengkapan kantor, meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Yang kelima, appliances and machines, berfungsi untuk mengatur dan berhubungan dengan penggadaan, pemeliharaan, peralatan, dan mesin seperti mesin ketik, komputer, laptop, printer, mesin hitung, perlengkapan kebersihan, dan lain-lain. Yang keenam, surplus and stationery, yang mengatur dan berhubungan dengan penggadaan, pembekalan, dan keperluan alat tulis kantor dan cetak. Yang ketujuh, method, berfungsi untuk berhubungan dengan proses dan pengolahan data, pengukuran hasil kerja, sistur,
atau sistem tanpa prosedur kerja, analisis, statis, dan lain-lain. Sekian dari makalah yang saya review untuk tugas UAS manajemen kantor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.